Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novi Agustin. Saya dari program studi sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sosiologi industri. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan industri apa sih yang ada di daerah saya. Penasaran? Yuk simak videonya berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan sebuah industri yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Selain itu, saya juga ingin menganalisisnya dengan menggunakan 4 metode. Apa saja sih? Yang pertama adalah metode social mapping. Metode yang kedua adalah metode diagram Venn. Metode yang ketiga adalah metode pola konsumsi, sedangkan metode yang keempat adalah metode matrix scoring. Oke guys, kali ini kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode social mapping. Metode social mapping merupakan proses penggambaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan informasi melalui data-data mengenai industrialisasi. Selain itu, metode social mapping merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat pola interaksi dan relasionalitas dalam masyarakat. Dalam menganalisis melalui metode social mapping ini, saya juga telah melakukan wawancara sekaligus observasi kepada bagian personalia di PT Usaha Tani Maju. PT Usaha Tani Maju, Ken Tom Fit ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri makanan ternak. PT Usaha Tani Maju, Ken Top Fit ini didirikan pada tahun 1980. Bidang usaha PT Usaha Tani Maju ini berbadan usaha PT atau perseroan terbatas dan merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana PT Usaha Tani Maju ini merupakan perusahaan swasta nasional murni yang menghasilkan makanan ternak dan diproses secara ilmiah dengan peralatan yang modern dan didatakan langsung dari Jepang loh. Untuk mengetahui gambaran industrialisasi, kita dapat melihat peta monografi wilayah industrialisasinya. Nah, sebenarnya terdapat 2 lokasi yang dimiliki perusahaan ini. Pertama, berada di Surabaya sebagai kantor pusat pemasaran dan perusahaan kedua bertempat di Desa Tenggerlor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri sebagai tempat produksi. Pada dasarnya, dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat produksi dikarenakan letak perusahaan yang sangat strategis, di mana letaknya dekat dengan bahan baku sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memproduksi produk ini dikarenakan ketersediaan bahan baku yang setiap saat bisa didapatkan sehingga harga yang relatif murah. Tidak hanya itu saja loh, letak industrialisasi PT Usaha Tani Maju ini juga didukung oleh sarana aksesibilitas jalan yang sudah bagus dan hanya berjarak kurang lebih 3 km dari Pasar Kunjang yang merupakan pusat perekonomian dan berlangsungnya proses jual beli masyarakat setempat. Untuk jumlah keseluruhan tenaga kerja atau karyawan di PT Usaha Tani Maju ini adalah berjumlah 100 orang. Untuk pemasarannya sendiri, PT Usaha Tani Maju ini adalah salah satu dari 5 perusahaan di Jawa Timur yang menghasilkan produk makanan ternak yang nantinya akan diekspor ke negara Jepang loh. Dengan menggunakan kontainer sebagai sarana angkutan darat dan kapal laut. Dengan tujuan ke agen-agen ke negara Jepang yang mempunyai daerah pemasaran masing-masing. Agen-agen tersebut diantaranya adalah Nagoya, Hakata, Tomokomai, dan Moi. Oke guys, setelah kita membahas metode social mapping, kita akan membahas metode selanjutnya, yakni metode diagram Venn. Apa sih metode diagram Venn? Metode diagram Venn adalah metode yang digunakan
untuk mengetahui sekaligus mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan yang ada dalam proses industrialisasi PT Usaha Tani Maju ini. Melalui diagram Venn, kita juga dapat mengetahui besarnya pengaruh dan kedekatan hubungan suatu lembaga atau perusahaan dengan masyarakat, serta keberadaan, manfaat, dan peranannya. Di dalam diagram Venn, kita dapat membuat lingkaran sesuai dengan prioritas permasalahan yang kita butuhkan. Menurut pernyataan dari bagian personalia PT Usaha Tani Maju, beliau mengungkapkan beberapa bentuk permasalahan yang menjadi prioritas. Baik, untuk itu pertama kita lihat dari permasalahan yang paling diprioritaskan, yakni mengenai penyerapan tenaga kerja. Kemudian, permasalahan yang paling diprioritaskan selanjutnya adalah mengenai limbah pabrik. Limbah pabrik ini dibedakan menjadi limbah basah atau cair dan juga limbah kering. Selanjutnya, kita beralih pada permasalahan yang diprioritaskan. Nah, ini berkaitan dengan keterlambatan pasokan bahan baku. Kemudian, permasalahan yang diprioritaskan selanjutnya adalah mengenai jarak antara tempat industri PT Usaha Tani Maju ini dengan area pemukiman, pertanian, peternakan maupun sungai. Nah, oke guys, selanjutnya kita akan mengetahui permasalahan yang sedang diprioritaskan. Yang pertama adalah masalah tentang kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di tempat industri PT Usaha Tani Maju ini. Dan permasalahan yang sedang diprioritaskan yang terakhir adalah mengenai kebisingan. Menurut bagian dari personalia PT Usaha Tani Maju ini, kebisingan akibat adanya aktivitas produksi tampaknya memang sudah mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri ini. Untuk itu, permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang sedang diprioritaskan oleh pihak industri dari PT Usaha Tani Maju ini. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, yakni metode pola konsumsi. Nah, apa sih metode pola konsumsi itu? Metode pola konsumsi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi yang diperlukan dalam proses industrialisasi. Di sini kita dapat melihat pola konsumsi pihak perusahaan terhadap tenaga kerja ataupun karyawan. Oke, selanjutnya kita akan melihat pola konsumsi yang berasal dari pihak perusahaannya itu sendiri, yakni PT Usaha Tani Maju. Di antaranya adalah ada alat dan bahan produksi, kemudian ada biaya produksi, kemudian ada gaji pokok karyawan yang diberikan per minggu, kemudian ada gaji tambahan atau uang lembur, kemudian ada uang pesangon, dan selanjutnya ada asuransi kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terakhir adanya THR atau tunjangan hari raya. Berikutnya adalah pola konsumsi yang berasal dari pihak tenaga kerja ataupun karyawan. Di sini kita mendapatkan adanya pola konsumsi yang pertama adalah berupa makan siang, kemudian ada penginapan atau tempat tinggal, dan ada juga listrik, dan yang terakhir ada kendaraan yakni mobil ataupun sepeda motor. Oke guys, tiba saat yang terakhir kita akan menganalisis dengan menggunakan metode matrix scoring. Apa sih metode matrix scoring itu? Metode matrix scoring adalah metode yang digunakan untuk menghitung skala prioritas permasalahan pada industri PT Usaha Tani Maju ini. Baik, di sini saya ingin menggunakan skala prioritas 1 sampai 10 untuk menentukan bagaimana skor atau nilai dari masing-masing tingkat permasalahan yang ada.
Permasalahan yang pertama adalah mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri PT Usaha Tani Maju. Nah, di sini para karyawan telah menggunakan angka 10 di mana nilai prioritas ini sangat tinggi. Kemudian permasalahan yang kedua adalah mengenai pengelolaan limbah kering maupun limbah basah atau cair, di mana para karyawan sendiri memberikan nilai pada skala prioritas sebanyak 9. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah mengenai ketersediaan ataupun keterlambatan bahan baku di PT Usaha Tani Maju ini, dan para karyawan telah memberikan nilai sebesar 10. Permasalahan yang keempat adalah mengenai tata letak kawasan industri PT Usaha Tani Maju ini terhadap berbagai kawasan seperti pertanian, pemukiman, peternakan, dan di sini para karyawan telah memberikan nilai sebanyak 8. Selanjutnya adalah permasalahan yang kelima, yaitu mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di PT Usaha Tani Maju ini. Nah, para karyawan ini telah memberi nilai sebanyak 5. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kebisingan pada saat kegiatan produksi itu berlangsung. Nah, di sini pihak karyawan sendiri telah memberikan nilai ataupun scoring sebanyak 6. Itu tadi video dari saya. Selamat menonton teman-teman. Enjoy!